Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Abdul Aziz, Magister Pendidikan, Magister Teknik, Magister Sains, APM, Asian Engineer, APEC Engineer, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pembelajaran MIPA dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Salma Baits Bahardin dengan nomor induk mahasiswa 230501502 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Hari ini dalam mata kuliah dasar-dasar pembelajaran MIPA, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjelajahi mesin waktu. Jadi kita akan melihat bagaimana bahasa kebanggaan kita, bahasa Indonesia, dipelajari oleh masyarakat dunia lewat presentasi berjudul Sejarah MIPA di Indonesia dan Dunia. Udah siap belum? Yuk kita mulai perjalanannya. Pertama-tama kita masuk ke babak pertama, yaitu latar belakang dan akar histori MIPA. Teman-teman tahu tidak, kalau aktivitas mengajarkan bahasa kita ke orang asing itu sebenarnya bukan hal baru. Ini sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu loh. Coba kita bayangkan atmosfer di pelabuhan-pelabuhan besar zaman Kerajaan Sriwijaya atau Majapahit dulu. Nusantara kita ini kan sebagai pusat perdagangan dunia ya. Nah, para pedagang dari India, Tiongkok, Arab, bahkan dari Eropa itu berdatangan ke sini. Karena mereka butuh berkomunikasi untuk berdagang, akhirnya digunakanlah bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Sebagai lingua franca atau bahasa perantara, disinilah proses MIPA alamiah pertama kali terjadi. Orang-orang asing itu secara tidak langsung kursus bahasa Melayu secara langsung dari para penutur lokal demi kelancaran bisnis mereka. Lalu, bagaimana ketika masuk era penjajahan atau kolonialisme? Polanya sedikit berubah. Orang-orang asing yang belajar bahasa lokal bukan hanya pedagang lagi, tapi para misionaris untuk penyebaran agama, serta orientalis dan pejabat pemerintah kolonial Belanda dan Inggris. Kenapa mereka mau belajar? Jawabannya, untuk kepentingan administratif dan politik, supaya mereka bisa menjajah dan mengatur masyarakat kita dengan lebih efektif. Mereka harus paham terlebih dahulu bahasanya. Jadi di era ini, pembelajaran bahasa kita oleh orang asing sifatnya lebih formal dan struktural. Nah, setelah melihat masa lalu yang cukup panjang, sekarang kita maju ke babak kedua, yaitu perkembangan MIPA di Indonesia dari perspektif domestik setelah kita merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan, pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing mulai diorganisasikan secara resmi. Titik awalnya dimulai dari lembaga pendidikan tinggi yang menyambut mahasiswa luar negeri yang ingin belajar ke Indonesia. Nah, melihat potensi yang besar ini, pemerintah tidak tinggal diam. Lahirlah regulasi dan lembaga resmi seperti Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa atau yang sekarang kita kenal sebagai Badan Bahasa. Melalui Badan Bahasa inilah diplomasi kebahasaan kita mulai digenjot. Dampaknya apa? Saat ini lembaga penyelenggaraan MIPA menjamur di mana-mana. Mulai dari pusat bahasa di berbagai universitas negeri maupun swasta sampai dengan lembaga kursus profesional. Sekarang mari kita terbang ke luar negeri. Kita masuk ke babak ketiga, yaitu ekspansi dan jejak digital MIPA di dunia. Ini bagian yang sangat membanggakan nih. Teman-teman tahu tidak, bahasa Indonesia itu sekarang sudah dipelajari di universitas-universitas besar dunia loh. Mulai dari Australia, Jepang, Korea Selatan, beberapa negara di Eropa, hingga Amerika Serikat. Mereka bahkan punya jurusan khusus atau mata kuliah pilihan untuk bahasa Indonesia. Nah, hebatnya lagi, penyebaran ini didukung penuh oleh diplomasi budaya melalui KBRI kita di luar negeri dan program Rumah Budaya Indonesia atau RBI yang rajin membuka kelas MIPA gratis untuk warga lokal. Ditambah lagi sekarang ada APBIPA atau Asosiasi Pengajar BIPA Internasional yang menjadi wadah berkumpulnya para dosen dan guru BIPA di seluruh dunia untuk saling bertukar metode mengajar. Tapi tentu saja, perjalanan panjang ini punya cerita perkembangannya sendiri. Yuk kita lihat di babak keempat. Dinamika kurikulum dan tantangan dari masa ke masa. Dulu, cara mengajar BIPA itu kaku banget teman-teman. Fokusnya cuma ke tata bahasa atau pendekatan struktural yang membuat kita pusing. Tapi seiring berjalannya waktu, pendekatan itu berevolusi menjadi pendekatan komunikatif dan kultural. Jadi orang asing yang belajar bahasa Indonesia bisa sambil mempraktikannya langsung dalam budaya sehari-hari. Misalnya, belajar membatik atau memasak kuliner lokal. Nah, selain itu, kebutuhan pembelajarnya juga berubah. Kalau dulu orang asing belajar bahasa Indonesia mayoritas untuk penelitian atau akademis. Nah, sekarang sudah bergeser ke arah yang lebih praktis, seperti untuk kebutuhan pariwisata, bisnis, dunia kerja, atau bahkan investasi dan lain-lain. Terakhir, kita sampai di babak penentu, yaitu masa depan BIPA di era digital dan internasional.
Disinilah peran kita sebagai generasi muda diuji. Di era sekarang, BIPA sudah bertransformasi lewat digitalisasi. Belajar bahasa Indonesia tidak harus datang di kelas fisik lagi. Sudah ada pembelajaran daring, aplikasi interaktif, dan materi digital yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Semua langkah taktis ini bermuara pada satu target besar, yaitu internasionalisasi bahasa Indonesia. Peluang kita terbuka sangat lebar, teman-teman. Apalagi setelah bahasa Indonesia diakui secara resmi dan dikukuhkan sebagai salah satu bahasa sidang di umum UNESCO. Ini adalah bukti nyata bahwa bahasa kita sedang bergerak mantap menuju bahasa internasional. Nah, teman-teman, dari sejarah panjang tadi, kita bisa belajar bahwa bahasa Indonesia bukan cuma alat komunikasi bagi kita yang tinggal di sini, tapi juga sebagai jembatan budaya yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yuk kita ambil bagian dalam membumikan dan menginternasionalisasikan bahasa kita. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, tanggapan, atau diskusi menarik, saya persilahkan dengan senang hati. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.